Sidang Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati telah menghadirkan saksi ajudan Ferdy Sambo, yaitu Adzan Romer. Ia memberikan pernyataan lengkap soal jenazah Brigadir Joshua yang berlumuran darah di dekat tangga lantai 1. Dan pada saat itu juga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati hanya melewati jenazah Brigadir Joshua yang tertelungkup itu. Seperti biasanya, sebelum saya lanjut, bolehlah kalian menekan tombol like dan subscribe-nya juga. Kalau sudah, admin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Majelis Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menanyakan kepada ajudan Ferdy Sambo, yakni Adzan Romer, yang juga menjadi saksi sidang kasus Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Ihwal di mana keberadaan Putri Chandrawati saat Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas dibunuh. Menurutnya, Putri Chandrawati sempat melewati jenazah Brigadir Joshua yang berlumuran darah pada saat itu. Romer juga mengaku mendengar suara tembakan yang berasal dari dalam rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Duren 3 Jakarta Selatan saat peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Ia pun bergegas masuk ke rumah menuju sumber suara tembakan tersebut. Ia juga melihat di sana ada Barada Richard Eliezer, Bribka Rizky Rizal dan Kuat Maruf. Sementara Brigadir Joshua dalam kondisi tertelungkup, tergeletak di bawah tangga dekat pintu kamar mandi. Selain itu, Ferdy Sambo tampak berjalan keluar rumah. Di mana posisi terdakwa Putri Chandrawati saat saudara masuk? Tanya hakim. Seingat saya di kamar, kata Romer di hadapan majelis hakim PN Jaksel. Dia juga mengetahui posisi Putri Chandrawati lantaran ia mendengar suara tangisannya. Saat itu Putri Chandrawati sedang berada di kamar lantai 1 dalam kondisi pintu kamar terbuka. Kalau saudara dengar, kamar terbuka apa tertutup? Tanya hakim. Terbuka, jawab Romer. Menurut Romer juga dalam posisi itu Putri Chandrawati dapat melihat jelas jenazah Brigadir Joshua dan peristiwa penembakan pada saat itu. Apa saudara tahu dari kamar Putri Chandrawati bisa lihat jenazah korban? Tanya hakim lagi. Kamar ibu lurus dengan tangga, jawabnya. Artinya ketika korban tertembak bisa terlihat dari kamar ibu? Tanya hakim. Kalau pintunya terbuka bisa yang mulia dan posisinya lurus, jawab Romer. Hakim pun lantas menunjukkan foto jenazah Brigadir Joshua yang tertelungkup di bawah tangga. Hakim juga meminta agar Romer menjelaskan letak kamar Putri Chandrawati tersebut. Pintu kamar lurus dengan kaki almarhum. Jadi kalau kami tarik lurus garis pintu, kita berdiri di atas kepala almarhum. Kaki pintu kamar, jelas Romer. Romer juga mengatakan usai penembakan itu, Ferdy Sambo pun kemudian membawa Putri Chandrawati untuk keluar rumah. Keduanya terlihat hanya melewati saja jenazah Brigadir Joshua yang tergeletak berlumuran darah pada saat itu. Melewati tubuh korban? Tanya hakim. Melewati, kata Romer. Ceceran darah banyak berarti nginjak dong? Tanya hakim. Saya tidak melihat, jawab Romer. Ferdy Sambo pun lantas memerintahkan kepada Bribka RR untuk mengantarkan Putri Chandrawati ke rumah Saguling yang lokasinya tak jauh dari rumah dinas. Kemudian Ferdy Sambo juga tampak menghubungi seseorang di luar rumah. Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua, hari ini bakal menghadirkan 13 orang saksi. Namun saat ini baru 10 saksi yang terkonfirmasi hadir hingga berita ini kami siarkan. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati juga didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama dengan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Bribka Rizky Rizal dan Kuat Maruf. Adapun dari perbuatan tersebut dilakukan oleh Ferdy Sambo dan juga terdakwa lain di rumah dinas yang terletak di Komplek Duporli, Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 8 bulan 7 2022 lalu. Atas perbuatannya mereka itu, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati telah didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Ali TV News.